Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru SMP Kristen YSKI dan anak-anak SMP Kristen YSKI. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami menyerahkan hati kami Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarkanlah Engkau menjamah kami Tuhan. Biarkanlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan hati kami sepenuhnya hanya untuk Engkau saja Tuhan. Pikiran kami sepenuhnya hanya untuk Engkau saja Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini kita akan mengawali ibadah dengan memujikan nama Tuhan atas kerinduan kita kepada Tuhan. Bukan sekedar hanya melihat, namun dengan percaya kepada Tuhan, Tuhan datang kepada kita. Mari kita pujikan, inilah Tuhan. Rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada bersamamu. Seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, berjalan kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya
untuk memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama karena Tuhan kita itu maha besar, Tuhan kita itu maha kuasa. Kita akan pujikan Tuhanku maha besar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian, Kau Tuhan adalah Bapakku. Bagiku
untuk kehidupan kita. Memiliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku, meskipun tak ku punya siapapun juga. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu. Ku serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu. Ku serahkan hatiku kepadamu. Ku serahkan hatiku kepadamu. Ku serahkan hatiku Shalom Bapak Ibu Guru serta peserta didik yang saya kasihi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Jika sampai dengan detik ini Engkau telah memberikan kesempatan pada diri kami semua untuk boleh memuji Engkau, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, memuliakan Engkau dengan pujian. Kami sanggup bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan bila sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini Kau masih berikan kesempatan pada diri kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Buka mata telinga hati kami secara rohani Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Jagailah diri kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan.
Berikan konsentrasi yang baik sehingga firman yang ditaburkan tidak berlalu. Kami serahkan Tuhan jam pemberitaan ini di dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara ya, serta peserta didik yang saya kasihi, pada hari ini firman Tuhan bertemakan tentang hidup bijak di tengah pandemi. Ya, hidup bijak di tengah pandemi. Adapun bacaannya diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 16. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, yaitu Efesus pasal 5 ayat 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mister, ulang sekali lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, serta peserta didik yang saya kasihi, kita tema pada hari ini yaitu hidup bijak di tengah pandemi. Bijak. Kita melihat dulu pengertian kata bijak. Ya, sering kita lebih familiar mendengarkan kata bijaksana. Ya, apa itu bijak atau bijaksana? Nah, pengertian bijak atau bijaksana adalah demikian: orang yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk, orang yang tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, itu adalah orang yang bijak. Nah, apakah kita semua sudah menjadi orang yang bijak? Suatu contoh misalnya, ketika orang mengendarai mobil atau sepeda motor di jalan raya, sampailah di perempatan jalan dan ada traffic lights atau lampu merah hijau di perempatan. Nah, ketika lampu menyala merah, berarti artinya motor maupun mobil berhenti. Ya. Nah, jika orang melakukan hal yang demikian, maka dapat dikatakan orang tersebut adalah orang yang bijak. Karena apa? Karena dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ya, sebagai peserta didik ya, kalian semua pada saat sebelum terjadi pandemi seperti ini ya, Bapak Ibu guru memberikan PR. PR artinya pekerjaan rumah. Ya, apa yang terjadi ketika ada seorang peserta didik kemudian di kelas ya mengerjakan PR, ya bahkan meminjam buku temannya untuk menyalin PR yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Apakah si peserta didik ini dikatakan bijak? Tentunya jawabannya adalah tidak. Ya, karena dia sebenarnya tahu namanya PR, pekerjaan rumah harus dikerjakan di rumah, tetapi dikerjakan di sekolah. Ini perbuatan yang tidak bijak. Nah, lalu kemudian dalam topik kita ya, judul yang diberikan pada saya atau tema yang diberikan pada saya, hidup bijak di tengah pandemi. Nah, sekarang ini kita memasuki yang namanya pandemi. Tidak pernah terpikirkan di dalam diri saya ya akan terjadi pandemi. Pada waktu saya masih SD, ya saya dengan beberapa teman itu selalu rajin untuk tebak-tebakan, di mana sebelumnya kita menghafal suatu buku ya, himpunan pengetahuan umum gitu ya, dan besoknya kita akan mengadakan tebak-tebakan. Saya masih ingat betul pada waktu itu ada istilah namanya pandemi, endemi, ya epidemi. Nah, ini ya istilah. Makanya ketika pada waktu masih kecil dulu ya, saya tuh membayangkan pandemi, mana mungkin sih? Masa wabah kok sampai melanda ke seluruh dunia? Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi di luar dugaan ternyata peristiwa ini benar-benar ada
dan saya mengalaminya. Ya, nah, apa itu pandemi? Pandemi itu pengertiannya ya berasal dari bahasa Yunani, dari kata pan dan demos. Pan itu artinya seluruh, demos itu artinya rakyat. Jadi artinya kata tersebut adalah seluruh rakyat, ya, seluruh rakyat. Dalam pengertiannya, pengertian pandemi ini ya memiliki pengertian wabah yang menyebar ke seluruh rakyat di dunia pada waktu yang sama. Itu ya. Nah, tadi saya mengatakan selain ada pandemi, ada juga istilah endemi dan epidemi. Ya, sekedar pengetahuan tambahan untuk kalian supaya tahu ya, apa itu endemi. Endemi itu adalah wabah yang terjadi di wilayah tertentu. Suatu wabah terjadi di wilayah tertentu. Misalnya wabah malaria ya, penyakit malaria ini terjadi di daerah Papua. Ya, cukup di daerah Papua saja. Ya, nah ini dapat dikatakan ini endemi. Lalu apa itu epidemi? Kalau epidemi adalah wabah yang menyebar ke wilayah atau negara tertentu, ya ini jadi lebih luas daripada endemi tadi ya. Jadi epidemi ini contohnya pernah terjadi penyakit ya dari virus Ebola, ya virus Ebola ini menyebar hanya di negara-negara Afrika, ya tidak sampai keluar sampai ke negara-negara di benua lain ya, tapi terjadi di benua Afrika. Juga kita mengenal sebelum adanya COVID ya, itu juga wabah SARS ya. SARS itu juga terjadi hanya di kawasan Asia Timur lalu menjalar ke Asia Tenggara, nggak sampai sampai ke belahan dunia yang lain ya. Nah ini, lalu sesuai dengan tema kita tadi ya, hidup bijak di tengah pandemi. Sikap bijak apa ya? Sikap bijak apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar ya, sebagai seorang peserta didik ya. Nah, oke, kita akan lihat untuk yang bagian pertama adalah sapilah jadi dua ya. Kalian sebagai anggota masyarakat, ya kalian sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai anggota masyarakat, mari kita sukseskan gerakan yang sudah sangat familiar di telinga kita, sudah sangat akrab, sudah sangat ya kita tahu betul yang namanya 3M, ya 3M. Lalu dalam perkembangannya 3M itu ternyata is not enough ya, ternyata tidak cukup. Sekarang saya mendengar lagi 3M plus 2M ya. Kita akan lihat dulu ya, 3M itu tentu kalian sudah mengerti, tetapi alangkah baiknya kita perdalam lagi atau kita lebih mengerti lagi supaya kita bisa berlaku lebih bijak ya, berlaku bijak ya. Banyak orang yang belum bijak terhadap apa yang harus dilakukan dalam situasi pandemi ini. Nah, oke, sebagai anggota masyarakat ya, tadi saya katakan bahwa kita harus mensukseskan gerakan 3M plus 2M. M yang pertama yaitu adalah memakai masker. Ya, memakai masker. Gunakan masker itu dengan benar, ya. Tidak dibuka hanya memakai masker hanya sampai di dagu, ya. Ada yang sampai hanya menutupi mulut, hidungnya masih ya tidak tertutup oleh masker tersebut. Ada yang digantung di sisi telinga entah kanan atau kiri. Nah, kita harus belajar dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sangat sederhana. Saya pernah melakukan menegur orang yang tidak benar, orang yang tidak melakukan sesuai apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Suatu saat saya pergi ke suatu
toko ya, suatu toko, dan kemudian saya sudah mengambil barang dan kemudian saya tinggal membayar. Ternyata petugas kasirnya ini seorang wanita muda dan kemudian tidak menggunakan masker. Lalu kemudian saya ngomong sama dia, "Mbak, kenapa tidak pakai masker? Saya lihat karyawan-karyawan lain memakai masker." Ya, terus jawabnya dia, "Oh, masker saya ada di tas. Ya, silahkan pakai dulu Mbak maskernya." Ya, ini saya tinggal bayar saja, barang-barang dia sudah input barang yang saya beli ya, dia sudah input, tinggal jumlahnya berapa dan tinggal saya bayar. Saya bilang, "Mbak, pakai dulu maskernya." Reaksinya memang kurang menyenangkan, dia bersungut-sungut dan dia memang pergi pergi mengambil tasnya, lalu dia menggunakan maskernya dengan setengah hati. Ya, saat dia mengambil maskernya, karena masuk dalam suatu ruangan, kebetulan ada karyawan yang lain, saya ngomong, "Maaf ya Mas, kalau saya melakukan demikian, ngomong demikian, itu yuk kita saling melindungi ya. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku." Ya, jadi saya berikan pemahaman dan responnya dari anak-anak muda yang bekerja itu bilang, "Ya betul Om, betul Om," panggil saya Om gitu ya. Nah, lalu pernah juga saya beli suatu minuman ya, beli minuman yang biasa ya, yang tren ya, minuman cepat saji gitu ya. Dan juga sama, seorang kasir yang melayani membuatkan minum itu juga memakai maskernya itu hanya sampai di dagu. Saya bilang, "Mbak, tolong pakai yang benar ya. Mbak melayani, mengaduk minuman, menuangkan sirup, menuangkan bahan-bahan tersebut ke dalam gelas plastik, dan itu kalau Mbak itu bicara dengan karyawan lainnya, maka droplet ya dapat keluar dari mulutnya dan terjatuh di permukaan minuman tersebut." Nah, jangan takut untuk berbicara yang benar ya pada orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar ya. Karena apa? Ya, kita harus memiliki saling kepedulian ya, saling mengingatkan gitu ya. Nah, dari apa yang saya lihat ya, banyak sekali ternyata orang belum memiliki kesadaran ya untuk mematuhi menggunakan masker dengan benar ya. Ketika saya lihat di televisi, saya sebagai seorang guru PPKN, saya sangat sedih sekali ya ketika ada rahasia, lalu kemudian si tidak menggunakan masker ini dikena sanksi, sebutkan Pancasila, lalu kemudian menjawab dengan jawaban yang serampangan, tidak hafal Pancasila, suruh menyanyikan Indonesia Raya juga tidak apa, lagunya salah-salah, ketawa-ketawa dan menjadi sesuatu yang lelucon, sesuatu yang lucu. Dan menurut saya tidak lucu. Justru bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, nah ini ya. Lalu kemudian yang kedua kita tahu bahwa mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir selama 20 detik. Ini standar dari WHO, Bapak Ibu serta peserta didik yang saya kasihi ya. Jadi ini suatu yang gerakan yang harus dilakukan oleh semua orang untuk melakukan gerakan cuci tangan ya. Dan memang jauh lebih baik kalau kita melakukan tindakan demikian karena lebih aman, lebih baik ya. Kalau kalian besok datang ke sekolah ya, kalau memang sudah pemerintah mengizinkan masuk sekolah, kalian lihat di SKI benar-benar sudah mempersiapkan diri, membuat wastafel, menambah wastafel banyak sekali di tempat-tempat yang strategis, di mana kalian bisa mencuci tangan, dan sudah disediakan sabun cair di situ. Juga ada petunjuk cara mencuci tangan dengan baik, gitu ya. Termasuk masker ya, ada bagian yang saya lupa. YSKI juga memperhatikan dalam hal ini. Oleh karena itu saat Natal kemarin kalian mendapatkan bingkisan masker ya. Artinya apa?
YSKI turut mendukung program pemerintah ya, dimana yuk kita bermasker dengan baik gitu ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, menjaga jarak yang baik adalah 1,5 meter, lebih mundur lagi sampai 2 meter itu juga akan lebih baik ya. Nah, ini walaupun sepertinya sepele, tetapi ini penting sekali untuk menjaga diri kita supaya lebih aman ya. Lalu kemudian 2M ya, tambah 2M nih, 3M tambah 2M jadi 5M nih ya. Nah, M yang ketiga adalah hindari kerumunan ya, hindari kerumunan ya. Jika ada sesuatu yang berkerumun, jangan dekat, lebih berisiko, lebih berbahaya. Oleh karena itu, mari kita hindari kerumunan ya. Lalu kemudian M yang kelima adalah hindari mobilitas, hindari bepergian. Jangan bepergian kalau memang tidak urgen, kalau tidak penting banget, kalau tidak perlu banget ya. Hindari mobilitas ya, bepergian ya, hanya untuk keperluan yang penting-penting saja. Apalagi kalau kita tahu itu zona merah ya, zona merah membara ya. Nah, ibaratnya kalau kita menuju ke tempat itu berarti malah kita masuk di dalam masuk dalam perangkap atau jebakan. Betapa konyolnya ya, betapa konyolnya jika kita melakukan hal yang seperti itu. Mungkin orang berkata, Mister mungkin paranoid ya toh, ketakutan yang berlebihan. Tidak ya, mencegah lebih baik ya, mencegah adalah lebih baik ya. Saya tahu, saya ngerti ya bagaimana seseorang yang terdampak COVID ya. Saya punya teman sahabat yang saat ini dia sedang sakit ya. Ketika saya telepon, dia menceritakan bagaimana rasanya sangat-sangat tidak nyaman, makan tidak terasa pahit, ditambah psikisnya dia harusnya imunnya kuat, tetapi bagaimana dia kuat? Psikisnya dia tuh ketakutan ya. Jadi lebih baik ya kita mencegah ya daripada mengobati. Nah, itu tadi sikap kita sebagai anggota masyarakat. Lalu sikap yang bagaimana ya, sikap yang bijak yang bagaimana ya, sebagai seorang pelajar ya, sebagai seorang pelajar. Nah, saat ini kita memasuki era revolusi industri keempat ya. Ya, ternyata ketika saya renungkan, saya pikir-pikir, kok ya waktunya kok ya tepat ya. Pandemi ini terjadi ketika revolusi industri keempat itu lagi berjalan ya, lagi proses, lagi berjalan. Coba saya membayangkan ya, seandainya pandemi ini terjadi kita 10 tahun yang lalu ya, mungkin situasinya tidak akan seperti ini. Kalian tidak dapat melakukan pembelajaran secara online. Demikian juga saya, Bapak Ibu guru yang lain tidak bisa melakukan hal demikian. Nah, memang waktu yang boleh katakan waktu yang tepat ya, di saat revolusi industri keempat ya, era 4.0, kemudian masuk pandemi. Mungkin bagi peserta didik yang lain atau ya agak bingung dengan apa sih maksudnya revolusi industri keempat itu ya. Ya, jadi begini ya, revolusi industri berarti ada ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Revolusi industri yang pertama itu terjadi itu abad 17 di negara Inggris. Jadi revolusi industri pertama itu begini dulu, pengertian revolusi dulu. Pengertian revolusi ya, pengertian revolusi itu artinya perubahan secara cepat. Ya, perubahan secara drastis cepat. Lawannya revolusi adalah evolusi. Ya, evolusi itu perubahan secara lambat, maka ada namanya teori evolusi. Nah, revolusi perubahan secara cepat. Nah, yang pertama terjadi di negara Inggris pada abad ke-17 ya, di mana tenaga manusia
tenaga hewan ya dirubah dengan tenaga uang ya. Jadi dulu orang naik mau bepergian ya dari tempat A ke tempat B, lalu kemudian supaya tidak lelah dan karena jauh tidak capek, maka dia naik gerobak yang ditarik dengan kuda gitu ya. Nah, tenaga hewan yang membawa kita ya, menggerakkan roda tersebut untuk kita pergi ke suatu tempat. Nah, di revolusi industri yang pertama itu adalah sederhana sekali, yaitu penemuan mesin uap. Dengan mesin uap terciptalah mobil ya dari tenaga uap. Kereta api zaman kuno, zaman dulu dengan tenaga uap. Industri-industri, pabrik-pabrik yang dulu dengan tenaga manusia, tenaga hewan ya, itu akhirnya menggantikannya dengan tenaga uap. Itu ya. Nah, lalu kemudian muncullah revolusi industri yang kedua, itu sudah tidak menggunakan tenaga uap tapi tenaga mesin secara mekanik, ditambah lagi penemuan listrik. Nah, jadi zaman yang sudah berubah. Lalu kemudian pada revolusi industri yang ketiga, elektronika ya, berkembanglah elektronika ya. Wah, industri dengan elektronik, lalu juga menggunakan tenaga robot. Nah, ini pada masa revolusi industri yang ketiga. Nah, yang keempat ini ya, revolusi industri yang keempat ini adalah di mana sekarang sudah era komputerisasi, digitalisasi, otomatisasi ya. Jadi semua serba dipermudah ya, dari informasi misalnya tatap muka, online, bahkan untuk trade, perdagangan ya kan, pembayaran online, data-data secara online. Nah, ini semuanya ini adalah yang kita maksud di era sekarang ini adalah era 4.0 gitu ya. Nah, kita patut bersyukur. Kenapa? YSKI itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum ini terjadi ya. Jadi sebelum pandemi terjadi, Bapak Ibu guru ya itu sudah mendapatkan pelatihan ya, bagaimana membuat Google Class, bagaimana membuat Google Form ya, bagaimana penggunaan yang lain ya. Jadi ketika pandemi ini terjadi bagi sekolah kita YSKI, kita tidak kaget. Kita nggak kaget. Kenapa? Kita sudah punya basic. Pada waktu itu memang belum diterapkan atau diterapkan beberapa kelas saja, masih uji coba. Tetapi dengan adanya peristiwa pandemi, akhirnya kita dapat melakukan pembelajaran secara online. Ya, kita tidak kaget gitu ya dengan hal yang seperti ini. Ya, kita patut bersyukur. Di mana kita dapat memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Kalian bisa menikmati pendidikan dengan baik. Kalau kita bicara membandingkan bukan untuk kesombongan ya, bukan untuk kesombongan. Banyak rekan-rekan mister ya yang mengajar di sekolah lain. Banyak anak-anak tetangga mister ya, keponakan mister ya. Itu ketika mister tanya ya, bagaimana pengajaranmu? Jauh. Ada yang memberikan tugas-tugasnya cukup lewat WA saja. WA. Nggak pernah diajar tatap muka, nggak pernah. Ya, bahkan ada yang lebih parah lagi. Ada orang tuanya yang datang ke sekolah tiap hari Senin, ambil selembar fotokopi, nanti dibawa pulang, hari Senin ngerjakan ini, hari Selasa ngerjakan apa, nanti hari Sabtu dibawa lagi ke sekolah. Ya. Dan itu tidak pernah tatap muka sama sekali ya. Kita patut bersyukur, artinya dengan situasi seperti ini kita dapat belajar dengan baik itu ya. Nah, oke. Baik, lalu kemudian sikap bijak yang harus dilakukan oleh seorang pelajar ya, sikap bijak yang harus kita atau kalian lakukan ya. Yang pertama adalah yuk gunakan kesempatan dengan baik. Gunakan kesempatan dengan baik ya. Kalian tetap dapat sekolah walaupun secara virtual ya. Dapat
Setiap pagi ada Zoom dengan wali kelas. Kemudian pembelajaran, setiap pembelajaran, pergantian pembelajaran, kalian tetap mendapatkan penjelasan dari Bapak Ibu guru sesuai dengan jadwal, sesuai dengan mata pelajarannya. Ya, nah kita patut bersyukur karena banyak sekolah lain yang tidak mendapatkan layanan seperti ini. Ya, gunakan kesempatan dengan baik bahwa bersyukur pada Tuhan bahwa puji Tuhan aku masih tetap bisa sekolah walaupun secara virtual. Ya, mari gunakan kesempatan. Jangan sampai kita malas, jangan sampai kita ogah-ogahan. Kalau rasa jenuh itu muncul, kalau rasa bosan itu muncul, ayo lawan. Ya, berpikir Tuhan saat ini Engkau sudah memberikan yang lebih baik. Ya, artinya bisa pembelajaran saya tatap muka. Ya, banyak orang-orang yang tidak mendapatkan seperti yang kami rasakan. Yuk syukuri dengan belajar lawan rasa kejenuhan dan kebosanan itu. Mari kita bersikap bijak, ya, kita bersikap bijak. Lalu kemudian yang kedua, milikilah rasa tanggung jawab, ya, milikilah rasa tanggung jawab, ya. Bapak Ibu guru itu menyiapkan pembelajaran ini jauh lebih melelahkan daripada sebelumnya, ya, saat pembelajaran biasa, ya, secara offline, ya, sampai malam mempersiapkan buat besok, mengoreksi pekerjaan kalian yang hari ini. Oleh karena itu, yuk kita untuk kalian semua, ya, memiliki rasa tanggung jawab, ya, rasa tanggung jawab. Lakukan tugas-tugas yang diperintahkan Bapak Ibu guru itu tidak dibuat secara asal-asalan. Ya, asal tak kirim, yang penting aku sudah membuat, ya toh, atau mungkin mengirimkannya tidak tepat waktu, ya. Nah, jangan, ya, jangan. Yuk kita belajar memiliki rasa tanggung jawab. Banyak orang, ya, banyak anak-anak seusia kalian pengen sekolah tapi tidak bisa sekolah. Kenapa? Nggak ada biayanya. Sementara kalian sudah diberi kesempatan oleh Tuhan sekolah. Ayo berikan ucapan syukur pada Tuhan. Tuhan, ini aku mengucap syukur dan aku balas rasa ucapan syukur ini dengan aku belajar dan belajar. Gitu, ya. Nah, yang terakhir, ya, sikap bijak yang dapat kalian lakukan adalah harus memiliki kepedulian. Ya, memiliki kepedulian pada siapa? Pertama pada pemerintah. Dana yang dikeluarkan pemerintah itu tidak sedikit. Bukan miliar, tapi triliun, ya, untuk mengatasi COVID-19 ini. Nah, bagaimana kalau upaya ini gagal? Ya, apakah pemerintah harus mengeluarkan dana yang sebesar ini lagi? Duit dari mana? Yuk kita dukung upaya-upaya pemerintah. Ya, program vaksinasi kita dukung, ya, karena semuanya adalah baik, ya. Kita ingin segera masalah COVID-19 ini segera berlalu. Kita dukung pemerintah. Yang kedua, ya, sikap kepedulian kita yang kedua adalah kita harus peduli pada orang tua. Ya, orang tua sudah berjerih lelah bekerja mencari nafkah, ya, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, termasuk untuk membiayai uang sekolah kalian. Nah, mari kita wujudkan kepedulian kita pada orang tua. Orang tuaku sudah menyekolahkan aku dan membiayai uang sekolah aku. Aku harus membanggakan orang tua, menyenangkan hati orang tua. Orang tua akan senang kalau kita melihat kalian, ya, duduk manis mengikuti pembelajaran dengan baik, ya, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, tidak mendapatkan telepon dari wali kelas, tidak mendapatkan WA dari wali kelas atau guru mapel, ini kok belum mengerjakan ini, belum mengerjakan itu. Aduh, orang tua sudah capek bekerja, capek lelah, harus mendapatkan informasi yang membuat tidak bahagia. Nah, yuk kita harus memiliki rasa peduli, kita senangkan, gembirakan hati orang tua dengan kita belajar dengan serius, mendapatkan nilai yang baik, ya, itu cukup menyenangkan hati orang tua. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, yaitu kita harus memiliki kepedulian pada Bapak Ibu guru kita. Bapak Ibu guru kalian, ya, itu sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, ya, mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, ya, seperti saya katakan tadi, di mana Bapak Ibu guru kalian
bekerja jauh lebih melelahkan daripada saat offline dulu. Dari mempersiapkan, mengoreksi, ya kan? Semuanya dilakukan totalitas, ya. Nah, mari kalian memiliki sikap kepedulian, ya. Guru memberikan tugas, ayo berikan tugasmu dengan baik. Guru meminta, yuk buka kameranya, ya, buka kameranya supaya guru lebih semangat, ya. Saya ngomong sama peserta didik, ya, pada waktu itu, ayo anak-anak dibuka. Ini mister saya sendiri di kelas, ya, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan lainnya belum buka kamera. Ayo, rasanya jadi sepi, ya. Yuk semua buka dan kita bisa bertatap muka. Guru akan lebih tambah semangat dan kalian pun juga lebih asik bisa ketemu dengan teman-teman di monitor kalian, ya. Jadi yuk di sini kita peduli, ya, terhadap Bapak Ibu guru yang sudah memberikan layanan pendidikan. Kita bersyukur walaupun di tengah pandemi ini kegiatan kita tetap jalan, ya. Kegiatan sekolah tetap jalan, LDK jalan, lomba-lomba jalan, ya. Demikian program Bapak Ibu guru, ada retreat guru, aktivitas guru semua tetap jalan. Pelatihan guru untuk meningkatkan pembelajaran buat kalian tetap jalan. Nah, semuanya itu kita sikapi dengan bijak, ya. Baik, Mister akhiri untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita hidup bijak, ya. Jangan melakukan yang jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Iblis akan memengaruhi hidup kalian, ya, untuk kalian menjadi rasa malas, merasa ogah-ogahan, nyantai saja, ya, akan mempengaruhi, ya. Oleh karena itu, yuk kita harus tangkis, kita lawan, kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita andalkan Tuhan, kita ingat Tuhan bahwa Tuhan itu menyertai dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang bijak, ya, apalagi di tengah situasi pandemi ini. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan boleh kami wujudkan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami semuanya adalah menjadi orang-orang yang bijak, sehingga Engkau berkenan setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami serahkan diri kami semuanya di dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Mr. Joe yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu ibadah pagi hari ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau rancangkan rencana yang indah untuk kehidupan kami Tuhan. Di dalam situasi yang masih seperti ini Bapak, Engkau tahu Tuhan pergumulan-pergumulan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau yang akan berencana ke dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan juga Engkau berkati kehidupan kami dari sekarang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pimpin Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bye.